Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Ma'arif, beralamat di Dusun Ego, Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Mataram, mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Arab yang saat ini sedang duduk di kelas C, semester 5. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sosiolinguistik yang diampu oleh dosen Syamsuddin MPD dengan tema bahasa dan mobilitas sosial yang berkaitan dengan hubungan penguasaan bahasa dengan status sosial. Bahasa itu adalah seperangkat alat yang dipergunakan seseorang untuk berpikir, berkomunikasi, dan berhubungan dengan orang lain, dan juga sebagai alat untuk belajar dan menghafal beberapa literatur. Bahasa sebagai alat komunikasi utama manusia memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan sosial. Tidak hanya sebagai media penyampaian informasi, bahasa juga berperan penting dalam membentuk identitas, membangun relasi, dan menentukan status sosial individu. Dalam konteks mobilitas sosial, bahasa menjadi faktor penting yang dapat mendorong ataupun menghambat kemajuan seseorang dalam strata sosialnya. Bahasa dan mobilitas sosial memiliki hubungan yang sangat erat. Penguasaan bahasa tertentu dapat mempengaruhi status sosial seseorang, baik secara positif maupun secara negatif. Berikut beberapa hubungan bahasa dengan status sosial. Yang pertama itu bahasa sebagai modal sosial. Kemampuan menguasai bahasa tertentu, khususnya bahasa yang dominan dalam suatu masyarakat, dapat memberi akses ke berbagai kesempatan seperti pendidikan, pekerjaan, dan peluang bisnis. Bahasa menjadi modal sosial yang penting dalam membangun jaringan dan relasi individu yang menguasai bahasa yang dianggap berkelas atau berprestise, cenderung memiliki akses lebih mudah ke sumber daya dan kesempatannya. Yang kedua, bahasa sebagai penanda status. Bahasa juga berfungsi sebagai penanda status sosial, dan penggunaan kosakata tertentu dapat menunjukkan latar belakang sosial seseorang. Contohnya, penggunaan dialek tertentu dapat menunjukkan asal daerah atau kelas sosial seseorang. Yang selanjutnya itu bahasa dan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam mobilitas sosial. Kemampuan menguasai bahasa yang menjadi prasyarat untuk meraih pendidikan yang lebih berkualitas. Bahasa yang digunakan dalam proses pembelajaran, baik lisan maupun tulisan, dapat mempengaruhi pemahaman dan kemampuan belajar siswa. Yang selanjutnya, bahasa dan pekerjaan. Bahasa memainkan peran penting dalam dunia kerja. Kemampuan berkomunikasi dengan efektif dan profesional dalam berbahasa yang digunakan di lingkungan kerja menjadi faktor penting dalam meraih kesuksesan karir. Bahasa juga dapat menjadi penentu dalam mendapatkan pekerjaan tertentu, khususnya di bidang-bidang yang menuntut komunikasi interpersonal yang tinggi. Yang selanjutnya, bahasa dan akses informasi. Akses informasi merupakan kunci dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan. Bahasa menjadi jembatan untuk mengakses informasi yang tersedia, baik melalui media cetak, elektronik, maupun internet. Kemampuan memahami dan mengolah informasi dalam berbagai bahasa dapat membuka peluang untuk mengembangkan diri dan meraih kemajuan sosial. Yang selanjutnya itu bahasa dengan budaya. Bahasa merupakan bagian integral dari budaya. Penguasaan bahasa tertentu dapat membuka akses ke budaya dan nilai-nilai yang diwariskan melalui bahasa tersebut. Bahasa dapat menjadi alat untuk memahami dan menghargai budaya lain, serta membangun toleransi dan kesatuan sosialnya. Yang selanjutnya, bahasa dan identitas.
Bahasa merupakan bagian penting dari identitas individu dan kelompok. Bahasa dapat menjadi penanda asal, etnis, dan budaya seseorang. Penguasaan bahasa tertentu dapat memperkuat rasa identitas dan kebanggaan terhadap kelompok sosialnya. Selanjutnya, bahasa dengan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita berkomunikasi. Bahasa menjadi faktor penting dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi. Kemampuan memahami dan menggunakan bahasa dalam berbagai platform digital dapat membuka peluang baru dalam kehidupan sosial. Mobilitas sosial itu dibagi dua. Pertama itu vertikal dan kemudian horizontal. Mobilitas sosial vertikal, penguasaan bahasa dapat menjadi faktor pendorong mobilitas sosial vertikal. Misalnya, seseorang yang menguasai bahasa asing yang dibutuhkan dalam dunia kerja dapat meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan pendapatannya yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan status sosial mereka. Yang kedua, mobilitas sosial horizontal, yaitu penguasaan bahasa juga dapat mempengaruhi mobilitas sosial horizontal. Misalnya, seseorang yang menguasai bahasa daerah tertentu dapat lebih mudah berintegrasi dengan masyarakat setempat dan mendapatkan akses ke sumber daya dan peluang yang tersedia di daerah tersebut. Contoh pertama, di Indonesia, penguasaan bahasa Inggris seringkali dikaitkan dengan status sosial yang lebih tinggi. Orang yang menguasai bahasa Inggris dianggap lebih modern, berpengetahuan luas, dan memiliki peluang karir yang lebih baik. Di beberapa daerah di Indonesia, penguasaan bahasa daerah tertentu dapat menjadi penanda status sosial yang lebih tinggi. Misalnya di daerah Jawa, penguasaan bahasa Jawa halus dapat menunjukkan bahwa seseorang tersebut berasal dari keluarga yang terhormat. Jadi, kesimpulannya adalah bahasa dan mobilitas sosial memiliki hubungan yang kompleks. Penguasaan bahasa tertentu dapat menjadi faktor pendorong atau penghambat mobilitas seseorang. Penting untuk kita pahami bahwa bahasa bukanlah faktor tunggal yang menentukan status sosial, tetapi merupakan salah satu faktor yang penting yang perlu diperhatikan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.